Halo Paurens, ketemu lagi dengan Dr. Hewan Rinda di channel Frisi Pet segmen Tanya Dr. Hewan. Kali ini saya akan membahas tentang pakan kitten dan adult sebagaimana yang ditanyakan oleh Saudari Nur. Dok, kucingku kan campur ya dok, ada kitten dan adult. Jadi makanannya yang saya beli pakannya selalu kitten. Kata anak saya pernah ada kasus di TikTok. Katanya kucing jantan bisa terkena FLUID, fluid. Mungkin maksudnya FLUTD ya, infeksi saluran perkencingan. Benarkah itu dokter? Nah, terima kasih Saudari Nur atas pertanyaannya. Jadi kita pahami dulu tentang pakan. Mungkin bisa lihat vlog saya tentang bedanya macam-macam pakan. Ada pakan adult, ada kitten, ada beauty, ada juga buat khusus renal, kidney, dan khusus diagnosa kesehatan ada. Nah, yang ini menanyakan adalah pakan kitten untuk adult. Apakah boleh kucing kitten dan adult ini pakan dijadikan satu pakai pakan adult? Dan FLUTD ini maksudnya ada hubungannya antara pakan kitten ke FLUTD atau dua pertanyaan yang berbeda ya? Nah, saya jawab dua-duanya aja kalau gitu. Jadi yang pertama, boleh atau enggak? Boleh. Jadi kitten atau adult mau diberi makan keduanya boleh. Tapi jika disuruh memilih, kitten adult dikasih makan adult atau kitten adult dikasih makan kitten, lebih baik kitten adult dikasih makan kitten. Karena apa? Pakan kitten itu mengandung protein yang tinggi, biasanya di atas 30%. Jika pakan adult itu mengandung protein kasar itu sekitar 27-30-an, range-nya begitu. Nah, yang kitten ini butuh protein tinggi karena memang untuk pertumbuhannya. Jadi proteinnya harus tinggi. Kalau adult dok sudah gede, sudah tumbuh, sudah bagus, masih makan kitten, nggak apa-apa. Efeknya paling hanya obesitas. Jadi efeknya lebih ke gemukan. Jadi bukan malnutrisi, tapi lebih ke overnutrisi. Dia jadi lebih gemuk, lebih gimbul-gimbul gitu. Itu efeknya ke arah obesitas. Tapi kalau sudah terlalu obes, terlalu gendut, ya langkah lebih baiknya di stop saja, kitanya ganti ke adult atau ke weight loss. Tapi sementara kalau tidak terlalu gemuk yang mengkhawatirkan, yang bisa terlihat mengurangi gerak-gerik aktivitasnya atau mengancam kesehatannya, tidak masalah Paurens. Mau kitten mau adult diberi makan kitten, it's okay. Kemudian kalau adakah hubungannya kucing adult diberi makan pakan kitten ke FLUTD? Tidak ada hubungannya langsung. Kalau mungkin panjangnya segala kemungkinan pasti bisa dikait-kaitan. Tapi kalau hubungan langsung tidak ya Pak Oran. Jadi it's okay. Nah, kalau itu pertanyaannya berbeda, apakah benar? Nah, Saudari Nur ini melihat di TikTok itu kucing jantan bisa terkena FLUTD. Atau bisa disebut juga FIC, Feline Infectious Cystitis, atau disebut sebagai FIC itu ada yang Feline Idiopathic Cystitis, kemudian atau sebutnya cystitis aja. Nah, itu banyak istilahnya. Yang pasti adalah infeksi saluran kemih dari mulai kandung kemih ke bawah. Itu sebenarnya jantan maupun betina bisa terkena FLUTD, tapi memang kerentanannya jauh lebih tinggi pada kucing jantan, bukan yang betina. Penyebabnya banyak sekali, bahkan banyak hal yang masih dianggap sebagai idiopatik atau tidak dapat diketahui secara jelas. Pauron bisa baca-baca artikel atau lihat hasil penelitian, hasil studi kasus. Masih banyak yang didiagnosa sebagai idiopatik karena masih dalam tahap riset, penelitian, observasi atau apapun itu. Mungkin kelak istilah itu akan dihapus juga karena berkembangnya ilmu dan teknologi. Nah, sedangkan untuk sebabnya FLUTD ini faktornya banyak sekali, termasuk di sini ada obat-obatan, ada juga stres, ada faktor pakan, dan faktor infeksi sekunder yang lainnya. Yang sering terjadi, yang banyak menjadi concern itu adalah karena pakan dan stres. Pakannya karena apa?
seandainya kayak gini, skenario seperti ini yang sering menyebabkan FLUTD itu adalah diberi makan dry food 100%. Jadi karena Pauren sibuk, tidak punya banyak waktu untuk mengurusi anabul, tapi ingin punya anabul, jadi lebih banyak memberikan pakan dry food. Pakan dry food itu diberikan setiap hari, tidak ada suplementasi apapun, tidak ada substitusi atau selang-seling dengan pakan basah. Akhirnya dari tinggi proteinnya pakan kering itu yang tidak diikuti dengan minum yang bagus. Nah, minum ini habit kucing yang mungkin kita juga susah ya ngawasinya, dia minum banyak atau enggak, itu agak susah mengawasinya. Karena dia makan kering begitu lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan kita nggak paham habit minumnya, itu bisa terjadi juga akumulasi bahan-bahan yang menimbulkan infeksi di saluran perkemihannya dan menyebabkan radang di situ yang disebut cystitis Paurens. Akhirnya kucingnya pun FLUTD, nggak bisa pipis, kesakitan, harus diberi kateter untuk mengeluarkan kencingnya segala macam. Yang fokus kedua yang sering dipelajari dan concern itu adalah karena stres. Stres itu memang sumber segala penyakit. Itu juga self reminder buat saya, buat parents juga. Being happy, it's the best ever untuk pengobatan kita, untuk menjaga kesehatan kita, itu adalah being happy. Nah, kucing stres ini parents karena banyak hal seperti tidak sering bersama keluarga, sering sendirian di rumah, atau baknya itu jarang diganti, bak untuk liter baknya itu pasirnya jarang diganti. Akhirnya dia timbul hormon-hormon tertentu, enzim-enzim tertentu yang dari stresornya itu, sehingga menurunkan kondisi kesehatannya. Karena mau apapun sebabnya stres itu akan ada penurunan metabolisme, ada penurunan kinerja organ, sehingga bisa menyebabkan banyak dampak penyakit, salah satunya di FLUTD. Karena itu apabila kita memiliki hewan, alangkah lebih baiknya ada tanggung jawab moral kita kepada hewan itu untuk menyayangi, bermain, exercise, dan banyak hal yang kita lakukan untuk saling berbagi cinta. Jadi kita juga bisa healing stres kita dengan bermain dengan mereka. Mereka pun ternyata butuh kita untuk mencegah stres dari mereka. Oke, semoga bermanfaat, Pauren. Sehat selalu. Bye-bye.